Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang ada di rumah. Berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman Suku, Bangsa, dan Agama di Negeriku. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengetahui keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Yang kedua, menemukan informasi baru di dalam bacaan. Yang ketiga, mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan upaya mencegah kepunahan bahasa yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. Buka buku modulnya, lihat pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 3 kali ini kita akan membahas tentang keragaman yang ada di Indonesia, keragaman masyarakat Indonesia. Nah, apakah kamu mengetahui arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang ditulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman di berbagai bidang. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi keragaman tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Apa saja yang menyebabkan keberagaman tersebut? Yang pertama adalah letak negara. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak yang strategis ini menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan para pedagang dari berbagai negara. Pedagang yang singgah membawa budaya dari negara asalnya. Selanjutnya, budaya pendatang berbaur dengan masyarakat Indonesia sehingga tercipta budaya baru. Yang kedua adalah bentuk negara. Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan, sehingga dalam satu pulau menempati budayanya sendiri. Yang ketiga, yang C, itu ada kondisi fisik wilayah. Nah, kondisi fisik wilayah Indonesia sangat beragam ya anak-anak. Terdapat dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan pegunungan. Perbedaan tersebut menyebabkan keragaman dalam banyak aspek. Nah, misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, dia bekerja sebagai nelayan, sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pegunungan bekerja sebagai petani. Yang kedua, kondisi sosial wilayah. Masyarakat kota dan desa memiliki karakteristik yang berbeda. Masyarakat desa masih memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan. Sementara itu masyarakat kota mulai meninggalkan budaya tradisional karena adanya modernisasi. Yang ke-E, transportasi dan komunikasi. Nah, transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perkembangan budaya di suatu wilayah. Wilayah dengan sarana transportasi dan komunikasi yang baik akan lebih mudah berinteraksi dengan wilayah lain. Nah, kondisi tersebut mendorong terbentuknya kebudayaan baru sehingga kebudayaan di wilayah tersebut lebih beragam. Selanjutnya ada sifat masyarakat terhadap perubahan. Nah, maksudnya ini adalah masyarakat yang terbuka terhadap perubahan akan lebih mudah menerima sesuatu yang baru anak-anak daripada masyarakat yang tertutup. Nah, kenyataan ini menyebabkan kebudayaan menjadi beragam. Sebaliknya, masyarakat yang tertutup terhadap perubahan akan cenderung menutup diri terhadap hal-hal yang baru. Nah, sikap masyarakat ini juga mempengaruhi keberagaman yang ada di masyarakat di Indonesia. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bagaimana keragaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran berikutnya. Ini adalah muatan BI. Ya,
ya. Nah, menemukan informasi baru dalam bacaan. Pada video pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar menemukan informasi baru dalam bacaan dan mencari kata-kata yang sulit. Apabila kalian sudah mencatat dan tidak mengetahui artinya, kalian bisa mencarinya dalam KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini juga kalian bisa membaca. Mari beraktivitas halaman 9 di buku modulnya. Nah, di sini adalah persebaran suku Jawa di Pulau Jawa. Ini adalah bentuk persebaran apa saja yang menyebabkan keberagaman suku yang ada di Jawa. Anak-anak bisa baca di buku modulnya halaman 9. Nah, selanjutnya Miss Dewi akan lanjutkan dengan keberagaman suku bangsa. Nah, keberagaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia memiliki pulau disebut dengan negara kepulauan. Nah, karena memiliki banyak pulau. Nah, di setiap pulau memiliki keberagaman tersendiri yang diakibatkan oleh apa saja tadi, letak wilayah, di mana sikap masyarakat terhadap perubahan dan banyak lagi ya yang kita sudah pelajari. Nah, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keragaman sosial budaya seperti suku bangsa. Keragaman suku bangsa menyebar dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa adalah kelompok etnik yang mendiami suatu kawasan karena kesamaan garis keturunan. Nah, kita akan belajar untuk memperdalam pengetahuan kita tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Aceh. Nah, suku bangsa yang ada di Aceh itu ada Aceh, Alas, Gayo, Gayo Lues, Singkil, Simeu, Lue, dan Aneu. Nah, dari Sumatera Utara ada Melayu, Karo, Simalungan, Batak Toba, Pakpak, dan Mandailing. Nah, ada Sumatera Barat, anak-anak bisa perhatikan ada Minangkabau, Mentawai, dan Melayu. Ada Riau di sini, daerah istimewa Yogyakarta, suku Jawa, ada suku Betawi. Sulawesi Selatan ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Lowu, Mandar, dan Toala. Gorontalo, ada suku Gorontalo, Suawa, dan sebagainya. Ada NTB, Nusa Tenggara Barat, ada Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Donggo Barat, Barat Mandar, Bali, dan Sasak. Kalau kita yang tinggal di Bali itu suku Bali. Maluku ada Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Tugutil, Rana, Banda, Boru, dan Tanibar. Nah, anak-anak, itulah beberapa suku yang ada di Indonesia dan banyak lagi suku yang ada, ribuan suku yang ada di Indonesia. Nah, setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang unik meliputi bahasa daerah, tarian daerah, kesenian daerah, adat istiadat, dan juga ada senjata tradisionalnya ya anak-anak. Keragaman sosial budaya termasuk suku bangsa perlu disikapi dengan saling bertoleransi agar tercipta persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Akan tetapi, jika keberagaman suku bangsa tidak mampu dikelola dengan baik, akan menimbulkan perpecahan. Nah, akan menimbulkan apa anak-anak? Pertengkaran. Nah, sekarang anak-anak sebagai peserta didik dapat ikut berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman-teman kalian. Nah, anak-anak, kita lihat pada tabel di atas itu uraian beberapa suku yang ada di Indonesia. Untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai keragaman suku bangsa selain yang ada dipaparkan di atas, kamu dapat mencarinya di dalam internet atau dapat mencarinya juga di buku-buku bacaan. Nah, ini adalah
semangat kita dalam semangat kebangsaan. Kalian nanti bisa lihat ini suku apa yang ada di daerah X ini, yang Y ini adanya suku apa, terus nih yang Z di suku apa yang ada di pulau Z ini, ya. Silahkan nanti anak-anak kerjakan di rumah. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pembelajaran yang keempat. Buka buku modulnya halaman 12. Nah, di dalam pembelajaran yang keempat ini, kita harus melestarikan keragaman yang ada di Indonesia. Tadi sudah kita belajar keragaman apa aja yang ada, suku. Nah, di dalam suku itu ada bahasa daerah, tarian daerah, senjata tradisional, ya anak-anak. Apalagi yang ada di sini? Budayanya seperti adat istiadatnya yang berbeda. Nah, berbicara tentang bahasa daerah, apakah kalian yang dari Bali bisa bahasa Bali? Nah, karena kita suku Bali, nah ataupun suku Jawa, anak-anak yang berasal dari Jawa, apakah bisa bahasa Jawa? Ya, kita harus mempelajari anak-anak supaya bahasa daerah itu tidak punah. Nah, kali ini kita akan belajar keragaman bahasa daerah dan upaya mencegah kepunahannya. Nah, anak-anak, bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Diperkirakan ada, ini anak-anak, 746 bahasa daerah di Indonesia. Akan tetapi hanya 594 bahasa daerah yang berhasil dipetakan oleh Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda ya anak-anak. Seperti contohnya, kata maaf dalam bahasa Indonesia memiliki bahasa daerah yang beragam. Seperti ini yang dari Aceh, maaf artinya meuah. Dalam bahasa Jawa, pangapunten. Dalam bahasa Madura, separanah. Nah, dalam bahasa Sunda, punten. Dalam bahasa Batak, santabi. Kalau dalam bahasa Bali, kata maaf, nunas ampura, minta maaf. Ya, nah saat ini keberadaan beberapa bahasa daerah mengalami kepunahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Bisa anak-anak lihat ya. Nih, ada yang pertama, pernikahan campuran antar suku bangsa. Jumlah penutur bahasa daerah yang berkurang. Minat generasi muda terhadap budaya leluhurnya berkurang. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Kebiasaan generasi muda mudah menggunakan bahasa asing. Nah, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Korea. Penanaman penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga sebagai lingkup utama pertama masih kurang. Nah, di dalam keluarga ini biasanya kurang dalam penggunaan bahasa daerah, itu yang menyebabkan ya, faktor yang menyebabkan kepunahan bahasa. Keberagaman bahasa daerah dalam satu wilayah mengakibatkan tidak ada kesepakatan bahasa yang akan dibina. Ini perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu juga menyebabkan ya. Nah, arus globalisasi memang tidak bisa dihindari, tetapi upaya pencegahan agar budaya daerah tidak punah bisa dilakukan. Nah, sekarang bagaimana upaya yang harus kita lakukan supaya bahasa daerah itu tetap terjaga atau tidak punah? Yang pertama, apa nih yang harus kita lakukan? Penanaman bahasa daerah oleh orang tua di lingkungan keluarga. Biasakan kalian menggunakan bahasa daerah dalam lingkungan keluarga. Membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari supaya bahasa Bali tidak punah, atau bahasa Jawa yang kalian dari Jawa. Membuat program berbahasa daerah selama sehari di sekolah-sekolah, instansi pemerintah, serta perusahaan. Mengintegrasikan bahasa daerah menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan di tingkat SD hingga SMA. Ini sudah kita lakukan ya, makanya ada pelajaran bahasa Bali.
mewajibkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar sejak taman kanak-kanak sampai kelas 3 sekolah dasar pada daerah-daerah yang memungkinkan. Nah, anak-anak, itu ya beberapa upaya yang dapat kita lakukan supaya bahasa daerah tidak punah. Punah itu artinya tidak ada saat ini. Nah, anak-anak, itu ya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yuk kembali kita menemukan informasi bacaan. Nah, anak-anak, kalimat utama merupakan kalimat inti yang menjadi dasar atau pokok suatu permasalahan tiap paragraf. Nah, kalimat utama biasanya ini ada mencakup ide pokok dalam suatu permasalahan. Nah, kalimat utama dikembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas yang membentuk sebuah paragraf. Kalimat utama dapat ditemukan di awal, tengah, awal, dan akhir paragraf. Kita sudah belajar ya ini anak-anak di video pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pembelajaran 1. Nah, anak-anak, untuk menemukan informasi yang ada di dalam bacaan, berikut adalah langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Nah, 1. Pahami inti persoalan, penyebab atau dampak masalah yang kalian diskusikan. Apabila kalian berdiskusi, ini menentukan atau menemukan informasi dalam bacaan. Ya. Terus yang kedua, gunakan bahasa santun dalam berdiskusi. 3. Sertakan alasan logis dalam berdiskusi. Nah, itu ya beberapa tips dalam kalian berdiskusi dengan teman untuk menemukan informasi baru dalam bacaan. Nah, anak-anak, kembali kita ke ragaman bahasa di Indonesia. Bahasa yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari bahasa apa ya anak-anak? Apakah bahasa Jawa atau bahasa Bali atau bahasa Indonesia? Nah, penduduk Indonesia biasanya menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan masyarakat di suatu wilayah dalam sebuah negara. Nah, anak-anak, kita wajib melestarikan keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Nah, kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus melestarikan bahasa daerah supaya tidak punah. Pertama, bagaimana cara kita melestarikan budaya atau bahasa daerah? Gunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan bahasa daerah dalam ruang lingkup keluarga. Ya, di sekolah kita juga sudah belajar bagaimana belajar bahasa daerah, dan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kalian bermain, kalian bisa menggunakan bahasa daerah supaya bahasa daerah tidak punah. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kita sudah belajar keragaman yang ada di negeri kita, yaitu salah satunya adalah suku dan bahasa. Bagaimana cara kita supaya kebudayaan, keragaman yang ada di Indonesia itu tidak punah. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!